Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan cerita anime yang berjudul Fantasy Bisoujo Joniku Oji Santo. Oke lah dulur, tanpa lama-lama kita langsung saja ke jalan ceritanya. Di cerita sebelumnya, Tachibana menghampiri sang putri dan mencoba untuk menenangkannya. Lalu Tachibana mengatakan bahwa dirinya siap untuk membantu sang putri. Namun ternyata sang putri malah jadi pemberontak dan ingin menggulingkan ayahnya sendiri. Berbagai cara pun dilakukan oleh sang putri agar rakyat di sana mendukung tujuannya. Di sisi lain, sang raja yang tak menduga akan tindakan dari putrinya, lalu ia pun menyuruh Moria agar menangani masalah tersebut. Sementara itu, Tachibana berusaha untuk kabur dari sana dengan merayap kayak ulat. Namun ternyata para warga sudah menunggu kedatangannya. Bahkan Tachibana dikejar-kejar bagai maling yang tertangkap basah. Setelah berhasil menghindar dari para warga, lalu Tachibana melihat Moria yang sudah terikat di tubuhnya. Moria mengatakan dirinya tertangkap oleh pembantunya sang putri, dan ia pun meminta agar Tachibana mau berbaikan dengan Jinguji. Namun di saat itu Tachibana malah melamun, sehingga Moria masih terikat, bahkan gelantungan persis bebegik sawah. Setelah itu Tachibana yang kelelahan, lalu ia pun dipijat oleh seorang pelayan. Namun ternyata pelayan tersebut mengalirkan energi negatif ke tubuh Tachibana, dan ia terus mengasuh Tachibana agar membenci Jinguji. Di sisi lain, sang raja pun memanggil seseorang untuk menangani masalah putrinya. Yang mana orang itu ternyata adalah Suat dan Lucius. Seketika Lucius menakol kepalanya karena tingkah dari Suat membuatnya malu. Lalu raja memberitahukan kepada mereka mengenai pemberontakan yang dilakukan putrinya, yang mana pidatonya membuat desa dan kastil bergabung dan menjadi pasukan besar. Meskipun hanya para warga, namun mereka sudah membuat kekacauan. Oleh karena itu raja meminta agar mereka berdua dapat menghentikan pemberontakan tersebut. Tanpa basa-basi, Suat langsung menerimanya. Setelah itu, Suat dan Lucius segera pergi ke TKP. Sesampainya di sana, ternyata ada banyak para warga. Mungkin mereka sedang menunggu sembako. Di saat Lucius mencoba bernegosiasi dengan mereka, namun mereka tidak mau mendengarkannya. Karena sudah tidak ada pilihan, lalu Lucius menyuruh Suat untuk melawan mereka dengan pedangnya. Karena pedang milik Suat bisa menebas apapun yang diinginkan. Setelah menebas pedang ke arah mereka, seketika para warga pada telanjang, lalu menghilangkan efek terpesona dari mereka semua. Tentu hal itu membuat Suat begitu atoh karena pedangnya telah kembali ditemukan. Kini semua warga pun kembali pulang tanpa memakai pakaian. Setelah itu Suat menemui Jinguji, yang mana saat itu Jinguji masih kepikiran dengan Tachibana yang masih kesal terhadapnya. Suat beranggapan kemungkinan Jinguji cemburu karena Tachibana lebih memilih sang putri. Mendengar ucapannya, seketika Jinguji seakan kesurupan. Tentu hal itu membuat Suat begitu ketakutan. Namun pada akhirnya Suat bisa menenangkan Jinguji dengan nasihatnya. Sementara di tempat lain, kita diperlihatkan seorang pelayan yang sedang berbincang-bincang. Dan rupanya ia adalah salah satu dari ajudan Raja Iblis yang sedang menyamar. Karena rencananya telah gagal, lalu ia pun mengajak sang putri dan Tachibana ke suatu tempat, yang mana tempat tersebut adalah senjatanya kerajaan. Agar segel pintu itu terbuka,
maka dibutuhkanlah 2 lambang dewi, yang mana sang putri juga rupanya mempunyai lambang dewi. Kemudian pelayan tersebut mengalirkan energi negatif kepada sang putri, sehingga sang putri pun menuruti keinginannya. Setelah pintu itu terbuka, lalu pelayan tersebut membuat pingsan sang putri dan memasukkan Tachibana ke dalam robot. Setelah robot itu diaktifkan, lalu Pidge yang ada di dalamnya langsung menyerang istana. Beruntungnya serangan tersebut tidak mengenai mereka. Lalu raja yang heran mengapa senjata rahasia yang dinamai Mepon malah menyerang istana. Mereka menduga mungkin ada orang yang mengendalikannya. Ketika Pidge hendak menyerang kembali, dengan gagah berani, Jinguji memutuskan untuk menahannya. Karena jika tidak, maka istana akan hancur. Seketika Suat langsung terkesan dengan ucapan dari Jinguji, sehingga Suat pun memutuskan untuk membantunya. Namun rupanya ucapan Jinguji hanya bullshit belaka, karena ia mengatakan bahwa kekuatan yang dimilikinya sekarang mulai melemah, disebabkan karena ia jauh dari Tachibana. Mau tak mau Suat pun harus menghadapinya sendirian. Dan tak menduga, rupanya Suat berhasil menangkis dengan pedangnya. Meski jarak Pidge begitu jauh, namun ia bisa mendengar ucapan dari mereka. Lalu ia pun mengatakan bahwa Tachibana ada bersamanya. Suat yang begitu kesal langsung memaki-makinya. Bahkan Jinguji mengatakan bahwa ia tidak lebih sekedar Handi Plus. Mendengar hinaan dari mereka tentu membuat Pidge begitu penuh keambekan, sehingga ia pun menyerang kembali. Seketika mereka loncat ke bawah. Lalu Jinguji menyadari bahwa Mepon tersebut mempunyai waktu untuk menembak antara pertama dan kedua. Hal itu membuat Jinguji mempunyai kesempatan untuk mendekati dan melawannya. Namun masalahnya, jarak Mepon tersebut begitu jauh, sehingga sulit untuk mendekatinya. Di saat itu juga Sen memberikan kuda naga sebagai tumpangan. Sementara itu, Pidge yang begitu kesal karena serangannya selalu tidak mengenai mereka. Ketika ia hendak menyerang dengan energi penuh, seketika Mepon tersebut menjadi ngebug. Lalu Tachibana yang setengah sadar membuat Mepon tersebut di luar kendali, sehingga Mepon tersebut menyerang kembali dengan kehendak Tachibana. Jinguji yang mendengar suara Tachibana menyuruhnya untuk keluar dari dalam Mepon tersebut. Namun rupanya Tachibana masih begitu kesal karena Jinguji tidak pernah sekalipun memujinya. Lalu Suat menyuruh Jinguji untuk segera memujinya. Namun karena pujiannya yang begitu ngasal, membuatnya Jinguji diserang kembali. Beruntungnya di saat itu Jinguji menggunakan sebuah pintu, tapi bukan pintu Doraemon, yang mana pintu tersebut tahan gempa dan tahan godaan. Lalu Suat yang begitu kesal, dan ia pun mengatakan di umur 30-an, Jinguji begitu ribet kayak anak SMA. Lalu Suat pun menjelaskan bahwa bagi dirinya tidak masalah bila Jinguji cemburu terhadap Tachibana, karena ia juga pernah cemburu ketika teman satunya memiliki seorang pasangan. Mendengar hal tersebut tentu membuat Jinguji menyadari dan ia dapat mengatakan isi hatinya. Bahwa Jinguji begitu iri terhadap Tachibana karena ia selalu dikelilingi oleh banyak orang dan ada hal yang tidak dimiliki oleh Jinguji. Setelah mendengar kata-kata dari Jinguji, kini Tachibana pun tersadar. Lalu ia pun berusaha mencabut energi negatif di pundaknya. Tachibana mengatakan bahwa Jinguji baginya adalah seorang pahlawan yang dikaguminya. Setelah energi itu tercabut, lalu Tachibana pun jatuh pingsan. Akan tetapi, Mepon tersebut menjadi error dan berubah ke mode hotel, sehingga menandai semua orang dan tanda tersebut akan terus mengejar meskipun mereka sudah kabur.
Tentu hal itu membuat SWAT begitu riweuh. Di saat itu juga Jinguji mencoba mengeluarkan Tachibana dan ingin menghancurkan Mepon tersebut. Dengan saling kerjasama, pada akhirnya Mepon tersebut dapat dikalahkan. Lalu di saat itu, Jinguji mengutarakan semua pujiannya kepada Tachibana, yang mana pujiannya begitu panjang, kayak jalan tol. Pada akhirnya, kini mereka pun berbaikan. Lalu Tachibana pun meminta maaf kepada sang raja atas kejadian tersebut. Namun rupanya, sang raja malah meminta maaf pula atas tindakan dari putrinya. Lalu raja pun mengatakan bahwa ia tidak menyangka jika itu adalah rencana ajudan iblis yang menyerang secara langsung. Oleh sebab itu, Jinguji dan Tachibana akan segera mengalahkan raja iblis. Dan mereka pun memutuskan akan pergi besok pagi. Namun masalahnya mereka belum mengetahui lokasi keberadaan Raja Iblis. Lalu SWAT yang sudah mengetahuinya, ia pun memberitahukan kepada mereka bahwa tanda yang selama ini mereka lihat adalah lokasi dari Raja Iblis. Keesokan harinya mereka pun berpisah dengan SWAT dan Lucius. Lalu di sana, SWAT begitu bangga bisa bertemu kembali dengan Jinguji dan Tachibana. Bahkan ia sebenarnya tidak mau berpisah dengan mereka. Tentu Jinguji pun tidak mau berpisah dengannya, karena Jinguji masih kesal dengan pukulan darinya. Nah, di akhir film, Jinguji dan Tachibana yang kini sudah berbaikan, mereka pun kembali saling adu perasaan. Ditakutkan oleh mereka, jika kedua-duanya saling terpesona, maka mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oleh karena itu, mereka pun secepatnya ingin mengalahkan Raja Iblis agar kutukan mereka berdua pun segera hilang. Dan alur cerita anime fantasi Pishoujo Nico Oji Santo untuk season pertama tamat di sini. Nah, jika ada kesalahan dalam pembahasan maupun dari segi pengeditan, silakan kalian cantumkan di bawah kolom komentar. Semoga kedepannya channel ini lebih baik dan berkembang. Oleh karena itu alangkah baiknya tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar menjadi semangat pula untuk membuat kontennya. Sekian dari saya, terima kasih, salam pala dulur.